Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun berada, rahayu, kinayungan, panjang umur, rezeki berkah, melimpah barokah kepada Anda semuanya dimanapun berada. Kembali lagi kita baca-baca pada kesempatan hari yang baik ya. Kemarin kita telah membaca kutipan dari Wikipedia sebagai sumber tentang peradaban kerajaan Medang ya, yang banyak menciptakan candi-candi megah begitu. Nah, sekarang kita membaca kisah yang ada di Cirebon, teman. Di sini saya ringkas saja akan membaca dari sebuah buku. Di sini tertulis Abdul Ghaffar Abu Nidalah, penulis ya. Dengan judul bukunya Mengaji pada Sunan Gunung Jati, dan tertulis juga Menengok dan Membaca Filsafat Situs Makam Sunan Gunung Jati. Nah, lalu penerbit Sulfana Cirebon. Jadi riwayat penulis di sini, waktu pada tahun 2011 beliau banyak menjabat sebagai kepengurusan ya di Cirebon, dan ini sangat bermanfaat dan akan saya baca. Saya ringkas saja ya teman, banyak kalimat-kalimat yang menarik di sini, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua begitu bahasanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang Cirebon dengan Kesultanan Cirebon, atau beliau figur tokoh penyebar Islam di Jawa Barat ya, adalah Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ringkas-ringkas saja ya teman. Syarif Hidayatullah adalah seorang penyebar Islam di Jawa Barat yang terkenal. Wali Songo juga ini teman ya. Karismanya menembus batas-batas negara. Hingga sekarang tempat bersemayaman beliau masih ramai dikunjungi oleh para peziarah dan menjadi daya tarik wisata di Jawa Barat. Maksudnya wisata religi ya teman. Situs pemakaman Raja-Raja Cirebon itu menyimpan nilai filosofi bernilai spiritual tinggi, sehingga kelestariannya tetap dipelihara untuk menjadi bahan pengajian yang bisa ditilik dan ditengok oleh siapapun sepanjang zaman. Nah, pesan Wuru Cumbu atau paman dari Syarif Hidayatullah atau paman dari Sunan Gunung Jati ini teman, dengan nama beliau yaitu Haji Abdullah Iman. Nah, ini nama setelah beliau naik haji, dan nama sebelumnya adalah Pangeran Walangsungsang. Ini yang masih keturunan dari, kalau nggak salah, Pajajaran ya teman. Ini Cakrabuana. Nah, Pangeran Walangsungsang atau Cakrabuana adalah kalau nggak salah sultan pertama ya, sebelum diberikan kepada keponakannya Syarif Hidayatullah begitu teman. Nah, bagaimana pesan Haji Abdullah Iman atau Pangeran Walangsungsang ini sebagai Wulu Cumbu ya? Ini bahasa lama teman. Anak putu cah Cirebon, ajak kaya ayam jago trondol, mati kaliren sak nduwure tumpeng. Nah, bahasa artinya teman. Anak cucuku bocah-bocah Cirebon, jangan jadi seperti ayam jago kehilangan bulu yang mati kelaparan di atas tumpeng. Nah, makna dari bulu itu ibarat baju ya teman. Jasad kita, jasmani kita harus ditutup dengan pakaian-pakaian yang baik, lebih kurangnya seperti itu ya. Yang menutup aurat, dan bahasanya selain baju yang kita kenakan, agama adalah juga sebagai ageman atau untuk kita berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama ya. Jadi kalau kita nggak berpegang teguh pada agama, seperti saja kita hidup itu nggak mempunyai baju. Nah, mungkin filosofinya seperti itu teman. Lanjut ya. Nah ini, bulu bagi ayam jago adalah kebanggaan, merupakan pakaian yang melindungi tubuh dari cuaca buruk. Ya kalau ayam jago, bulunya ya, ayam jago dan ayam babon sama ya teman, harus punya bulu. Kalau nggak trondol, kedinginan kasihan. Nah, secara menutupi bagian-bagian tubuh yang merupakan aibnya atau aurat ya. Pakaian adalah lambang akhlak, sesuatu yang membuat penampilan jasad menjadi indah. Ini secara jasmani ya. Akhlak merupakan norma yang melindungi manusia dari pengaruh buruk peradaban dan yang menutupi aib atau kekurangannya. Sebab secara fitrah manusia itu tempat lalai dan salah. Ayam jago trondol mengibaratkan manusia yang menanggalkan sikap-sikap mulia dan akhlak karimah. Nah itu kan teman. Jadi ibarat ayam jago trondol atau ayam jago yang tidak mempunyai bulu indah, itu ibarat yang
seperti manusia yang menanggalkan sikap-sikap mulia dan akhlak karimah. Padahal keduanya merupakan ciri keagungan dan kebanggaan manusia. Sudah demikian ia mati kelaparan di atas tumpeng. Maksudnya manusia bukan mati. Kalau ayam jagonya mati menjadi ingkung di atas tumpeng. Tapi kalau manusia mati jiwanya karena gersang dan kelaparan akan nilai-nilai spiritual. Begitu teman. Diistilahkan ya filosofinya seperti itu. Padahal ia berada di daerah yang kaya akan nilai-nilai itu. Iya, Nusantara itu kaya akan nilai-nilai spiritual, teman. Jadi, di antara tumpeng-tumpeng itu adalah Astana Gunung Jati. Di antara tumpeng-tumpeng itu adalah Astana Gunung Jati. Maksudnya yang bisa diambil intisari dari nilai untuk spirit ya, untuk kita ingat kepada Tuhan, kepada Allah. Salah satunya adalah seperti tumpeng-tumpeng, seperti tempat yang mempunyai nilai spiritual seperti Astana Gunung Jati. Maksudnya seperti itu teman. Yang dengan memohon ridhonya, nah si penulis ini mencoba menyingkap isinya teman untuk kita dan menikmatinya sebagai santapan rohani yang ringan. Oke, kita lanjut. Dari sebuah nama teman. Astana adalah nama sebuah desa di wilayah Kabupaten Cirebon dalam sejarah dikenal sebagai Dukuh Pesambangan. Nah, begitu teman ya. Astana berarti kuburan atau pemakaman. Tapi bukan kuburan umum, ini kuburan khusus ya teman. Kerabat keraton, raja, sultan, dan wali. Begitu bahasanya, maksudnya wali agung atau ustadz agung di zaman dulu. Begitu pernah bermakom di situ, menyebarkan syiar Islam di situ. Nah, di sini pemakaman karena di sana Syekh Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati itu disemayamkan bersama para raja-raja Cirebon yang merupakan putra keturunan beliau. Keluarga ini kerabat teman di Astana Sunan Giri ya. Jadi area pemakaman itu tempatnya di kompleks Pertamanan Gunung Sembung atau Giri. Nah, nama ininya Pertamanan Gunung Sembung atau Giri. Jadi Astana Gunung Sembung atau Astana Giri. Saptarengga. Sedangkan di sebelah timur Pertamanan Gunung Sembung. Di seberang jalan Cirebon Indramayu terdapat pula pemakaman yang diperuntukkan bagi rakyat kebanyakan. Nah, jadi beda tempat ya. Yakni Bukit Amparan Jati atau terkenal dengan sebutan Gunung Jati. Di sana terdapat pula Syekh Nurjati, dalam kurung orang tua yang menjadi cahaya Bukit Jati. Mungkin orang soleh yang dulu sudah mengenali jati dirinya lalu mengajarkan kebaikan-kebaikan ya teman, maaf. Atau Syekh Datul Kafi, orang tua pemilik penghuni gua, orang yang pernah bertapa di gua ya. Beliau adalah peletak dasar akidah Islamiyah yang menjadi kepribadian masyarakat Cirebon teman. Beliau adalah sang guru yang wanti-wanti pada setiap santri dan siapapun yang datang padanya untuk mengingat erat, membuhul keimanan dalam hati dan menjaga ikatan silaturahmi. Beliau mengajarkan para cantriknya untuk dapat mengendalikan diri, menahan diri untuk tidak mengumbar amarah hawa nafsu yang senantiasa membara dalam dada manusia. Dasar ajaran beliau terangkum dalam sebuah kata yakni setana yang bermakna ikat erat. Setana, maaf ya bukan setan tapi setana yang bermakna ikat erat. Demikian sering kata setana terucap sebagai pesan yang sambung menyambung bagi oleh-oleh khas Gunung Jati, sehingga masyarakat pesisir utara Cirebon menyebut desa Astana dengan setana. Jadi tadi saya salah ucap ya, terbaca setana tapi setana. Jadi di sini pesisir utara Cirebon menyebut desa Astana dengan setana atau setana Gunung Jati. Begitu teman ya, maaf ya. Oke. Jadi semoga bermanfaat. Di sini ada intisarinya adalah ada dua tokoh selain beliau Syarif Hidayatullah,
sebagai sultan atau raja Sunan Gunung Jati. Nah, di sini ada tokoh lagi yaitu Syekh Datul Kafi, dan siapa lagi nih? Syekh Nurjati. Keduanya adalah tokoh penting di sana. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bisa diambil intisarinya dan memupuk rasa cinta tanah air serta menambah keimanan kita. Amin, amin, amin. Terima kasih. Rahayu Kinayungan, panjang umur, rezeki berkah melimpah kepada Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.